Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesuai ayat yang telah khotib baca di awal khutbah, yaitu surah ke-6 surah Al-An'am ayat 153 dan surah Al-Baqarah ayat 208. Dapatlah kita angkat judul khutbah singkat kita, yakni mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hasanu ala tartihim bis salati ma'a sabri ala dawam. Faqala azza wa jalla amru ahlaka bis salati wa sabri alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Thumma qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah mustika yang paling indah dalam hidup dan kehidupan kita. Juga takwa merupakan azimat penyelamat dari kesesatan dunia dan akhirat. Juga takwa merupakan senjata yang paling ampuh untuk mendangkal segala godaan setan yang selalu menggoda kita. Oleh sebab itu, sebaik-baik bekal, sekuat-kuat bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya betul-betul melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan betul-betul meninggalkan apa yang telah Allah larang. Apabila hal yang demikian telah kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan, maka kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan tidak akan terasa berat apabila dilandasi dengan takwa. Sehingga alhamdulillah sudah hadir kita di ruangan masjid, duduk bersimpu berserah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap harapan dan doa. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan dan kerjakan diterima oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat bersampulkan salam
semoga selalu tercurah buat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa ajaran yang luar biasa, ajaran yang membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yakni ajaran Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah ajaran yang luar biasa, Islam adalah ajaran yang tinggi. Dengan berpeluh darah beliau memperjuangkan agama Allah. Alhamdulillah agama tersebut telah memberikan ketenangan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu sewajar dan sepatutnya kita berselawat kepada beliau dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesuai ayat yang telah khotib baca di awal khutbah, yaitu surah ke-6 surah Al-An'am ayat 153 dan surah Al-Baqarah ayat 208. Dapatlah kita angkat judul khutbah singkat kita, yakni mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita yang hidup di muka bumi Allah pasti berkeinginan bagaimana hidup kita itu bahagia. Bukan saja bahagia di dunia, dan berharap kita berkeinginan kita bagaimana hidup kita ini bisa hendaknya kebahagiaan itu sampai ke akhirat kelak. Itu makanya Imam Al-Ghazali membagi manusia ini kepada 4 bahagian. Yang pertama kata beliau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang ketiga saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang pertama kata beliau, manusia yang hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barangkali dari segi harta dia berkecukupan dan pandai mempergunakan harta, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia taat dan rajin beribadah. Insya Allah apabila hal yang demikian telah dilaksanakan, berarti baginya adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kemudian yang kedua sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi merugi di akhirat. Barangkali dia kaya di dunia, tapi dia tidak menyadari bahwasanya kekayaan itu adalah titipan Allah. Pangkatnya tinggi selama di dunia, tetapi dia tidak menyadari bahwasanya pangkat yang tinggi itu adalah sifat Allah. Maka dia tidak beribadah kepada Allah. Maka inilah orang yang bahagia di dunia, merugi di akhirat. Kemudian saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka atau biasa-biasa saja di akhirat, di dunia, tapi di akhirat dia bahagia. Barangkali dia dari segi materi berkekurangan di dunia, tapi dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghambat faktor ekonominya untuk beribadah kepada Allah. Maka walaupun dia saqiyum fid dunya, tapi sa'idun fil akhirah. Kemudian yang paling parah adalah yang ketiga, saqiyum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Selama hidup di dunia, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di akhirat kelak tempatnya di tempat yang merugi. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang kita harapkan, yang kita inginkan, bagaimana kita bisa bahagia hidup di dunia dan bisa bahagia hidup di akhirat. Itulah yang kita inginkan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dalam ayat yang kita baca di awal khutbah tadi, Allah sampaikan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus.
maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu betul-betul bertakwa. Kemudian di ayat pendukung yang khatib bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang hidup kamu betul-betul bahagia di dunia, bahagia di akhirat, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Allah, betul-betul masuk. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini khatib tawarkan 5 konsep bagaimana untuk mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Bisa kita wujudkan dan bisa kita capai. Yang pertama, amanu billah. Selalulah beriman hanya kepada Allah. Al-iman tasdiqum biqalbin. Iman ditasdikkan dengan hati, wa qaulum bil lisan, diucapkan dengan kata-kata, wa amalum bil arkan, diamalkan dengan anggota perbuatan. Tasdiqum biqalbin, ditasdikkan dengan hati. Sebagaimana yang pernah khotib sampaikan di atas mimbar ini, hati yang bagaimana yang bisa mentasdikkan iman, yang bisa menyangkutkan iman. Hati manusia terbagi 3. Yang pertama qalbul maut, hati yang telah mati. Yang kedua qalbul haya wal maut, hati yang hidup-hidup mati. Yang ketiga qalbul haya. Jadi hati yang bisa menyangkutkan iman adalah qalbul haya, sebagaimana bukti dan saksinya dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat terakhir. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang bersih, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan redha lagi diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, ini surga untuk jamaah Jumat rahimakumullah. Tasdiqum biqalbin adalah di hati yang bersih, hati yang selalu ditancapkan, hati yang selalu memancar, jiwa-jiwa iman yang selalu dipupuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya berzikir kepada Allah, hatimu akan nyaman, hatimu akan tenang. Kata Syekh Samarkandi di dalam kitabnya Tanbihul Qulub, manfaat dari zikir yang selalu kita baca ada 5. Yang pertama, lunak hati yang keras. Yang kedua, terdinding kita dari bujuk rayuan setan. Yang ketiga, fahsya wal munkar. Yang keempat, selalu rindu kepada Allah. Yang kelima, mengharapkan reda Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di hati yang tenang, di hati yang bersih akan tertanam iman yang mantap. Maka inilah yang akan melahirkan kebahagiaan hati, kebahagiaan hidup di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya iman mantap, carilah dengan ilmu agama yang luar biasa. Karena kata Rasulullah, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia di dunia, raih dengan ilmu agama. Wa man aradat dunya wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia di akhirat, raih dengan ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, dunia akhirat, raih dengan ilmu agama. Begitu pentingnya ilmu agama dalam hidup dan kehidupan kita. Karena dengan ilmu agama ini akan selamat kita, sebagaimana kata Allah tadi, selagi kamu berjalan di jalan yang lurus, insya Allah kamu akan selamat. Lebih kurang 14 abad Rasulullah SAW meninggalkan kita, namun beliau meninggalkan pedoman untuk kita. Sebagaimana hadis beliau, taraktu fikum amroini lan tadilu abada wa intanasitum kitabullah wa sunnat rasul. Telah aku tinggalkan dua pedoman hidup kepadamu, wahai umatku. Indahlah puak kana hujan, indahlah kang kana panik. Malam ambil jadi bantal, siang ambil jadi tungkek.
yakni Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat, genggam teguh, insya Allah kamu akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan di dunia adalah selalu menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, beramalah dengan amal yang soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya amal soleh adalah suatu hal yang dicintai Allah. Amal soleh adalah tujuan hidup manusia. Dengan amal soleh iman akan mantap, sebagaimana ini dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Asr ayat 103, wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu banyak yang merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang berat kakinya untuk melangkah ke masjid, yang berat tangannya diayunkan ke masjid untuk beramal soleh. Allah sudah katakan, apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi bagi hati kita yang berat untuk menghadap Allah, untuk datang ke rumah Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, setelah beramal soleh adalah ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, dengan menjalankan agama Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian iman, ilmu, amal soleh, ikhlas, tutup dengan akhlakul karimah. Innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, jadi oleh sebab itu mencari kebahagiaan setiap orang pasti berkeinginan bagaimana dia keluarganya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oleh sebab itu perhatikan yang 5 tadi, insya Allah akan terwujud bagi kita kebahagiaan yang kita idam-idamkan baik di dunia maupun di akhirat. Camkan, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min thama'il aqal kula hijabin min sahabil jahal hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'u mukhaddaratiha munkasifan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna abdana likulli haulin la ilaha illallah
Walikulli hammin khamin masyaallah, walikulli ni'matin alhamdulillah, walikulli ridhain wasidatin syukurillah, walikulli musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walikulli niqna hasbiyallah, walikulli qada'in wa qadarin tawakkalna 'ala Allah, walikulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah seribu su'ailallah. Bismillah masyaallah maka nabi ni'matin pamilallah. Bismillah masyaallah la yati bila sanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurul azimu yazkurukum wala zikrullah il akbar. Aqimus shalah.